Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini. Kamis, tanggal 5 bulan Maret tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Perintah-perintah manusia. Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus dalam kitab Kolose 2 ayat 20-23 menegaskan bahwa orang percaya yang telah mati bersama Kristus tidak lagi tunduk pada roh-roh dunia, yakni sistem keagamaan lahiriah yang berpusat pada aturan manusia. Dia bertanya, "Mengapakah kamu takluk pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia?" Terdapat dalam kitab Kolose 2 ayat 20. Konteks pasal ini menunjukkan bahwa sebagian jemaat terancam kembali kepada praktik-praktik seremonial yang telah digenapi di dalam Kristus. Terdapat di dalam kitab Kolose 2 ayat 8, 16, dan 17. Paulus menyebut semua itu sebagai perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Terdapat dalam kitab Kolose 2 ayat 22 yang tampak bijaksana tetapi tidak berdaya melawan hawa nafsu. Dengan demikian, nasihatnya bukan sekadar kritik ritual, melainkan pembelaan terhadap kemurnian Injil anugerah. Dia ingin memastikan bahwa dasar keselamatan tetap berpusat pada karya Kristus, bukan pada ketaatan lahiriah manusia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana dalam kitab Galatia 4 ayat 3 dan 9, Paulus menyamakan ketergantungan pada upacara sebagai perbudakan kepada roh-roh dunia. Upacara bait suci dan hukum-hukum seremonial memang berasal dari Allah, tetapi hanya sebagai bayangan dari realitas yang akan datang. Terdapat di dalam kitab Kolose 2 ayat 17. Ketika Kristus datang, bayangan itu menemukan penggenapannya sehingga fungsinya berakhir. Kewarganegaraan orang percaya bukan lagi pada sistem duniawi, melainkan di surga. Terdapat di dalam kitab Filipi 3 ayat 20. Karena itu, kembali kepada simbol berarti meninggalkan substansi yang telah hadir. Paulus melihat bahaya rohani ketika simbol dipertahankan seolah-olah ia masih menjadi sarana keselamatan. Bapak Ibu sekalian, penghapusan fungsi seremonial itu ditegaskan melalui peristiwa terbelahnya tabir. Bait suci saat kematian Yesus terdapat di dalam kitab Matius 27 ayat 51. Nubuat tentang berakhirnya korban dan persembahan dalam kitab Daniel 9 ayat 27 menunjuk pada penggenapan di kayu salib. Dengan kematian Kristus, sistem lama mencapai puncak dan akhirnya. Oleh sebab itu, orang Kristen termasuk yang berlatar belakang Yahudi tidak lagi terikat pada ketentuan tersebut sebagai kewajiban ilahi. Menaatinya sebagai syarat rohani berarti kembali kepada dunia yang fana, bukan hidup dalam ciptaan baru. Paulus menekankan bahwa identitas baru di dalam Kristus tidak boleh dicampur dengan sistem lama yang telah berlalu. Saudara yang terkasih, harapan orang percaya tertuju pada langit yang baru dan bumi yang baru, bukan pada pembaruan ritual lama. Fokus eskatologis ini menolong jemaat memahami arah iman mereka. Mereka dipanggil untuk hidup dalam realitas kerajaan Allah, bukan nostalgia keagamaan. Segala bentuk legalisme
cenderung mengikat hati pada hal-hal lahiriah dan sementara. Sebaliknya, Injil mengarahkan hati pada kebenaran yang kekal. Dengan perspektif ini, peraturan manusia terlihat tidak memadai sebagai fondasi rohani. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus sendiri mengkritik penambahan tradisi manusia di atas hukum Allah oleh orang Farisi, sebagaimana dicatat dalam Injil Markus 7 ayat 1 sampai ke 13. Tradisi itu membuat firman Allah menjadi tidak berlaku demi adat istiadat manusia. Paulus melihat pola yang sama ketika upacara yang telah digenapi dipaksakan kembali sebagai kewajiban. Praktik demikian mudah berubah menjadi kebanggaan rohani dan alat pembeda diri dari orang lain. Lebih berbahaya lagi, ia dapat menumbuhkan keyakinan terselubung bahwa keselamatan diperoleh melalui usaha. Kitab Kolose 2 ayat 23 menegaskan bahwa semua itu hanya memiliki rupa kebijaksanaan tetapi tidak berkuasa menahan dosa. Saudara, sepanjang sejarah gereja, godaan untuk menggantikan pimpinan Roh Kudus dengan keputusan-keputusan manusia terus muncul ketika tafsiran manusia ditempatkan di atas Kristus sebagai pusat kitab suci. Injil kehilangan kemurniannya. Paulus menegaskan dalam kitab Kolose 2 ayat 19 bahwa Kristus adalah kepala tubuh, sumber pertumbuhan sejati, pertumbuhan rohani, bukan hasil asketisme atau peraturan keras terhadap diri, melainkan relasi yang hidup dengan Dia. Segala kebenaran Alkitab mengalir dari pribadi dan karya Kristus yang sempurna. Karena itu, otoritas tertinggi dalam iman adalah Kristus sendiri, bukan sistem tambahan manusia, Bapak Ibu. Sebagai kesimpulan, bagi pelajaran hari ini, bahwa satu-satunya dasar keselamatan adalah apa yang telah Yesus lakukan bagi kita, menggantikan kita, dan di luar diri kita. Ketaatan dan pembaruan hidup adalah buah keselamatan, bukan sumbernya. Untuk memastikan hal ini, kita harus terus memandang salib sebagai pusat iman dan menolak segala bentuk legalisme rohani. Kita dipanggil hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya bagi kita. Setiap praktik rohani harus diuji. Apakah ia meninggikan Kristus atau meninggikan usaha manusia? Dengan demikian, kita tetap berdiri teguh dalam anugerah dan tidak kembali diperhamba oleh perintah-perintah manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sampai di sini penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.